Oke, kali ini saya akan memberikan beberapa contoh soal mengenai peluang kejadian tidak saling lepas maupun peluang kejadian saling lepas. Oke, soal yang pertama di sini ada sebuah dadu biru dan dadu putih dilemparkan satu kali secara bersamaan. Kejadian A adalah munculnya bilangan lebih dari 4 untuk dadu biru, dan kejadian B adalah munculnya bilangan lebih dari 5 untuk dadu yang berwarna kuning. Tentukan peluang kejadian munculnya bilangan lebih dari 4 untuk dadu yang berwarna biru, ataupun bilangan yang lebih dari 5 untuk dadu yang berwarna kuning. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal ini, apakah dia termasuk ke dalam bentuk kejadian tidak saling lepas ataupun kejadian saling lepas, terlebih dahulu kita harus mengetahui ruang sampelnya terlebih dahulu. Oke, karena di sini ada dua buah dadu, yang satu berwarna biru dan satunya berwarna putih, maka kita bisa membuat tabel pengettosan antara dadu biru dan dadu putih. Oke, saya coba gambar di sini. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Dadu, karena setiap mata dadu itu matanya berjumlah 6, jadi masing-masing di sini saya membuat tabelnya setiap kolomnya dari jumlah sisi mata dadunya. Di sini mata dadu 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Nah, untuk yang pertama di sini adalah dadu berwarna kuning. Yang di sini dadu yang berwarna biru. Oke. Matanya yang berwarna biru ada jumlah matanya 1, 2, 3, 4, 5, dan terakhir 6. Oke, tabelnya kita perbagus. Oke, selanjutnya kita silangkan ya antara kedua mata dadu ini, antara dadu yang berwarna kuning, warna kuning yang sebelah sini, warna biru yang sebelah sini. Oke, antara dadu biru dan kuning, 1 dengan 1 bisa kita tuliskan di sini. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Di sini juga 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, terakhir 3, 6. Begitu juga dengan 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, dan 4, 6. Ini 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6. Oke, bisa kita tuliskan di sini 1, 1, 1, 2, 1, 3 sampai dengan 6,6 di sini, ini adalah banyaknya titik sampel. Sehingga kalau kita hitung berapakah banyak titik sampelnya berjumlah tuh 2, 3, 4, 5, 6, baris pertama ada 6, baris kedua 6, sampai dengan baris terakhir ada 6, berarti 6 kali 6 jumlahnya ada 36 titik sampelnya. Oke, sekarang kejadian A, saya tuliskan di sini kejadian A. Kejadian A adalah munculnya bilangan lebih dari 4. Saya tuliskan di sini munculnya bilangan lebih dari 4. Sehingga siapa saja bilangan lebih dari 4 itu?
bilangan lebih dari 4 itu untuk mata dadu yang A, yaitu bilangan lebih dari 4 yang berwarna biru ya. Jadi yang berwarna biru, warna biru itu yang sebelah sini. Jadi mata dadu yang pertama ini dia harus muncul lebih dari 4. Kalau di sini 4,1 kan 4-nya kan pas 4, dia tidak lebih dari 4, berarti dia tidak bisa. Yang lebih dari 4 otomatis yang 5 ini. Oke. Yang 5 ini, nah dia lebih dari 4. 5,2 juga. 5,3, 5,4, 5,5, 5,6. Begitu juga dengan 6,1. 6 lebih dari 4 juga. Nah, kita tuliskan. Nah, oke. Sehingga bisa saya tuliskan di sini kejadian A itu adalah 5,1, 5,2 dan seterusnya ya. Sampai di sini adalah 6,6. Sehingga bisa saya tuliskan berapakah banyak kejadian A? Banyaknya kejadian A di sini adalah berapa? 12. Oke, gampang kan? Kalau ada kejadian A, sekarang kita cari kejadian B. Kejadian B di sini adalah munculnya bilangan lebih dari 5 untuk dadu yang berwarna kuning. Jadi di sini saya tuliskan lebih dari 5 untuk dadu yang berwarna kuning. Siapakah saja yang lebih dari 5 untuk dadu yang berwarna kuning? Dadu yang berwarna kuning itu yang sebelah sini. Nah, yang atas di sini. Nah, kita harus cari yang lebih dari 5. Berarti kan bukan mata dadu yang pertama ya, mata dadu yang kedua di sini. Nah, kalau di sini 1,5, 5-nya kan tidak lebih dari 5, dia pas 5, berarti tidak bisa. Berarti yang bisa dipakai yang 1,6. Nah, 1,6 ini. Karena dia mata dadu yang kedua dia lebih dari 5. Oke. Nah, sehingga bisa saya tuliskan di sini kejadian B adalah 1,6, 2,6, 3,6 dan seterusnya sampai 6,6. Sehingga berapakah banyak kejadian B? Banyak kejadian B kalau kita hitung di sini adalah 6. Nah, sekarang coba perhatikan yang tabel di sebelah sini ya. Di sini ada arsiran berwarna merah yang tumpuk dengan arsiran berwarna biru. Nah, ini artinya ada kejadian A dan kejadian B yang terjadi secara bersamaan. Artinya ada irisannya antara kejadian A dengan kejadian B. Sehingga bisa saya tuliskan di sini A irisan B-nya. Siapakah A irisan B-nya? Yaitu di sini adalah 5,6 dan 6,6. Nah, sehingga bisa kita tuliskan berapakah banyak A irisan B. A irisan B-nya banyaknya adalah 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa menentukan kira-kira ini termasuk dalam kategori kejadian saling lepas atau kejadian tidak saling lepas. Nah, karena di sini ada irisannya, maka di sini tergolong dalam kejadian tidak saling lepas. Kalau misalnya kalian lupa apa itu kejadian tidak saling lepas maupun kejadian saling lepas, kalian bisa lihat pada konten sebelumnya. Di situ saya sudah menjelaskan makna dari kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas. Oke, karena di sini tadi termasuk ke dalam kategori kejadian tidak saling lepas, maka kita bisa memasukkan rumus dari peluang kejadian tidak saling lepas, yaitu peluang A union B sama dengan PA ditambah PB dikurangi dengan irisan kedua kejadian, yaitu A irisan B. Oke, sekarang kita masukkan peluang kejadian A. Kita lihat kejadian di sini, kejadian A itu 12, ya. Dimana PA itu rumusnya NA per NS. Karena NA-nya di sini 12, NS-nya 36, berarti bisa kita tuliskan 12 per 36. Ditambah PB, PB itu NB per NS. NB-nya di sini 6, NS-nya 36. Berarti di sini 6 per 36. Kemudian dikurangi dengan peluang A irisan B, dimana NA irisan B-nya 2, NS-nya adalah 36, berarti 2 per 36.
Oke, sekarang kita lihat penyebutnya di sini sama-sama 36. Artinya kalau sama, berarti pembilangnya cukup bisa kita operasikan langsung. 12 ditambah 6 adalah 18, 18 dikurangi 2 adalah 16 per 36. Nah, kalau hasilnya pecahan seperti ini, sebisa mungkin kita harus menyederhanakan dalam bentuk sesederhana mungkin. Jadi kalau bisa paling kecil, sehingga kita di sini bisa membaginya dengan 4. Pembilang kita bagi 4, penyebut kita bagi 4, sehingga hasilnya 4/9. Nah, gampang kan? Kalau misalnya gampang, tuliskan di kolom komentar, gampang bu, sehingga saya bisa mengerti bahwa, oh, penjelasan saya bisa kalian pahami. Nah, ini tadi adalah contoh dari soal kejadian tidak saling lepas. Jadi cukup mudah untuk membandingkan, oh, ini termasuk kejadian tidak saling lepas. Oke, selanjutnya saya ada soal yang kedua. Nah, kira-kira ini termasuk dalam kategori kejadian saling lepas atau tidak saling lepas. Saya bacakan dulu. Soal yang kedua yaitu sebuah dadu berisi 6, ya, sebuah dadu yang berisi 6. Maksudnya mata dadunya itu ada jumlahnya 6. Dilemparkan sebanyak 1 kali. Tentukan peluang munculnya bilangan yang kurang dari 3 ataupun bilangan yang lebih dari 4. Oke, kita jawab ya. Penyelesaian. Nah, untuk itu kita harus cari ruang sampelnya terlebih dahulu. Jadi karena di sini mata dadunya adalah 1 dan mata dadunya jumlahnya berisi 6, berarti di sini titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sehingga di sini NS-nya bisa diketahui, jumlah keseluruhannya adalah 6. Sekarang kita cari tahu kejadian A. Di mana kejadian A itu adalah kejadian munculnya bilangan kurang dari 3. Nah, kalau kurang dari 3, berarti 3-nya tidak ikut. Siapa saja? Yaitu kurang dari 3 ya otomatis 1 dan 2. Nah, sip. Sehingga NA-nya bisa kita cari. Banyaknya kejadian A, 2. Sekarang B, kejadian B. Kejadian B di sini mengatakan bilangan lebih dari atau sama dengan 4. Ya, lebih dari atau sama dengan 4. Nah, sip. Lebih dari atau sama dengan 4, artinya 4-nya ikut. Berarti 4, 5, 6. Nah, bisa kita tuliskan di sini 4, 5 maupun 6. Sehingga NB-nya bisa kita tentukan. Berapakah banyak kejadian B di sini? Adalah 3. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Kejadian A munculnya mata dadu 1 dan 2. Kejadian B munculnya mata dadu 4, 5, dan 6. Ada nggak kejadian mata dadu yang muncul secara bersamaan antara kejadian A dan kejadian B? Tidak ada ya. Di sini 1, 2, di sini 4, 5, 6. Artinya apa? Tidak memiliki irisan. Sehingga A irisan B itu sama dengan 0. Tidak ada. Oke, karena masing-masing kejadian sudah kita tentukan titik sampelnya, sekarang kita menentukan peluang kejadian A ataupun B. Sehingga bisa saya tuliskan di sini PA union B sama dengan, nah karena tidak ada irisannya, berarti ini disebut sebagai kejadian saling lepas. Berbeda dengan soal nomor 1 tadi, dia ada irisannya. Karena ada irisannya berarti dia termasuk kejadian tidak saling lepas. Nah, karena di sini tidak ada irisannya, berarti dia termasuk kejadian saling lepas. Nah, untuk kejadian saling lepas sendiri rumusnya adalah PA kita tambahkan dengan PB. Nah, cukup gampang kan? Oke. PA-nya rumusnya adalah NA per NS. NA-nya berapa? NA-nya 2, NS-nya 6. Cukup kita tuliskan di sini 2 per 6. Ditambah PB, NB per NS. NB-nya 3. Kita tulis NS-nya 6. Nah, kita lihat penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama, langsung saja dioperasikan pembilangnya. 2 tambah 3, 5 per 6. Apakah 5 per 6 bisa disederhanakan? Tidak bisa ya. Sama-sama tidak bisa dibagi dengan 2. 5 tidak bisa dibagi 2, 6 tidak bisa dibagi 2, dibagi 3 juga tidak bisa, dibagi 4 juga tidak bisa. Berarti hasilnya stop sampai di sini. Gampang? Nah, kalau gampang tuliskan di kolom komentar, gampang Bu, saya paham Bu. Oke. Selanjutnya soal yang nomor 3.
Dua buah dadu berisi 6 dilempar satu kali secara bersamaan. Hitunglah peluang peristiwa munculnya jumlah kedua mata dadu. Nah, yang A adalah 2 atau 5. Oke, saya tuliskan di sini dulu penyelesaian. Yang A, oke. Sip. 2 atau 5. Berarti kita cari ruang sampelnya terlebih dahulu. Karena di sini 2 buah dadu, berarti sama dengan soal nomor 1 tadi. Buatlah dulu tabelnya antara kedua buah dadu. Kalau sudah, kita dapatkan titik sampelnya, sehingga NS-nya bisa kita tentukan, yaitu 36, sama dengan soal nomor 1 tadi ya. Jadi tidak perlu saya tuliskan ulang. Kalau sudah, sekarang kita lihat kejadian A. Kejadian A di sini dia mengatakan munculnya hitunglah peluang peristiwa munculnya jumlah kedua mata dadu 2 atau 5. Jadi di sini kejadian A munculnya jumlah mata dadu 2. Berarti antara dadu pertama dengan dadu kedua, kalau dia muncul keduanya harus dijumlahkan, harus jumlahnya 2. Berarti kan kalau dijumlahkan 2 itu kan, nah titik sampelnya 1,1. Nah, 1 di sini adalah mata dadu pertama, 1 di sini adalah mata dadu kedua. Kalau dijumlahkan jumlahnya adalah 2. Sehingga bisa kita tentukan banyaknya NA ada 2. Oke, sip. Sehingga yang B bisa kita tentukan juga. Jumlah mata dadu berjumlah 5. Keduanya harus berjumlah 5. Harus berjumlah 5. Oke, jadi antara mata dadu yang pertama dengan mata dadu yang kedua, kalau muncul secara bersamaan, dua-duanya kalau dijumlahkan harus berjumlah 5. Kira-kira apa saja? Nah, 4,1. Kemudian berapa? 3,2. 2,3, 1,4. Nah, kalau misalnya kalian, Bu, ini dari mana? Kalian bisa melihat tabel pada soal nomor 1 tadi ya. Jadi cari kedua bilangan dari masing-masing dadu yang kalau dijumlahkan jumlahnya 5. Jadi nanti pasti kalian akan menemukan mata dadu ini yang sudah saya jabarkan di sini. Sehingga NB-nya bisa kita tentukan 1, 2, 3, 4. NB-nya ada 4. Oke, sekalian kita cari yang kejadian C ya. Di sini ada muncul mata dadu berjumlah 9 ya. Langsung saja di sini C berjumlah 9. Oke, sip. Sehingga kalau berjumlah 9 itu siapa saja bisa kita tentukan. 6 tambah 3 kan 9. Selanjutnya 5,4. Kemudian 4,5 kalau dijumlahkan juga 9. Terakhir 3,6. Ada lagi nggak kira-kira? Saya rasa nggak ada ya, sudah cukup seperti ini ya. Sehingga banyaknya kejadian C, NC ada 4. Nah, kalau sudah, sekarang coba kita tentukan irisannya. Di sini 1,1. Kemudian B 4,1, 3,2, 2,3, 1,4. Tidak ada yang sama ya antara A dan B. Yang C 6,3, 5,4, 4,5, 3,6. Tidak ada yang sama juga. Artinya dia tidak memiliki irisan. Sehingga A irisan B tak ada ya. Sama dengan 0 ya. B irisan C juga tidak ada. A irisan C juga tidak ada. Jadi sama-sama tidak memiliki irisan ya. Artinya dia apa? Peluang kejadian saling lepas. Oke. Karena dia peluang kejadian saling lepas, berarti bisa langsung saja kita memasukkan rumusnya PA union B untuk soal yang A, yaitu PA
ditambah PB. Tidak perlu dikurangi dengan irisannya karena dia kejadian saling lepas. PA NA per NS, NA nya 2, NS nya 36. Berarti 2 per 36, PB nya 4, NS nya 36. Berarti di sini 4 per 36. Sehingga 2 ditambah 4 adalah 6 per 36. Bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 6. Ini adalah peluangnya. Oke, salah ya. Maaf, salah. Oke. PA-nya bukan 2. Nah, ini saya salah menuliskan. Di sini PA-nya adalah 1,1. Apa NA-nya berarti banyak kejadiannya 1. Oke. Nah, udah terlanjur jauh sekali malah kelupaan. Oke. Sehingga kita bisa memasukkan di sini 1 per 36 ditambah PB-nya 4 per 36, sehingga di sini 5 per 36. Oke. Sekarang PA union B union C. Berarti di sini PA ditambah PB ditambah PC. Oke, PA-nya 1 per 36. PB-nya 4 per 36. PC-nya, C kita lihat 4. Ya, berarti 4 per 36. 1 tambah 4, 5. 5 ditambah 4, 9 per 36. Kita bagi dengan 9. Sama-sama dibagi 9, berarti 1 per 4. Oke, gampang kan? Nah, jadi tadi sedikit ada kesalahan ya. Oke.